Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Kusnia Maritasari, NIM 191112001, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Mata Kuliah Bahasa Arab, kelas HES 2A. Saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Arab yang mana dalam memenuhi tugas UTS Bahasa Arab. Yang pertama, menjelaskan apa itu isim dan berikan contoh dan terjemahan dari masing-masing isim tersebut. Isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kemudian sifat, waktu, dan tempat. Contohnya, Zaidun, Zaid, nama manusia, kemudian Jamalun, unta, nama hewan, Tamrun, kurma, nama tumbuhan, Kitabun, buku, nama benda mati, Khabirun, benar, nama sifat, Naharun, siang, nama waktu, dan Masjidun, masjid, nama tempat. Kemudian menjelaskan apa itu isim ghairu munshorif dan berikan contoh dan terjemahan dari isim ghairu munshorif tersebut. Isim ghairu munshorif adalah isim yang tidak boleh ditanwin. Di antaranya sebab tidak boleh ditanwin adalah nama wanita, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh, dan nama asing. Nama asing di sini adalah nama asing bagi orang Arab. Contohnya Sabitatu, nama wanita yang artinya yang kokoh. Kemudian menjelaskan apa itu isim muzakkar dan berikan contoh dan terjemahan dari isim muzakkar tersebut. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya Daudun, Daud. Kemudian menjelaskan apa itu isim muannas dan berikan contoh dan terjemahan dari isim muannas tersebut. Isim muannas adalah isim yang berjenis wanita. Menurut orang Arab, yang termasuk ke dalam kelompok isim muannas adalah manusia atau hewan yang berjenis kelamin wanita, nama yang digunakan untuk wanita, kemudian anggota tubuh yang berpasangan, dan isim yang berakhiran tak marbutoh. Tetapi untuk nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh tetap dianggap dalam kelompok muzakkar. Contohnya sayyarotun, mobil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan isim muannas? Cara membedakannya dengan terlebih dahulu mengenali kelompok isim muannas. Jika tidak termasuk ke dalamnya, maka berarti termasuk ke dalam isim muzakkar. Kemudian menjelaskan apa itu isim nakiroh dan berikan contoh dan terjemahan dari isim nakiroh tersebut. Bagaimana harokat akhir isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang belum jelas penunjukan bendanya atau masih umum. Biasanya harokat akhir isim nakiroh itu bertanwin. Contohnya jawafatun, jambu biji. Kemudian menjelaskan apa itu isim ma'rifah dan berikan contoh dan terjemahan dari isim ma'rifah tersebut, dan bagaimana harokat akhir isim ma'rifah. Mengapa harokat akhir isim ma'rifah berubah? Isim ma'rifah adalah isim yang sudah jelas penunjukan bendanya atau sudah khusus. Contohnya Alkitabu, buku itu. Biasanya harokat akhir tidak bertanwin. Dan mengapa harokat akhirnya itu berubah? Karena diawali huruf alif lam. Kemudian menjelaskan bagaimana cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakiroh. Cara membedakannya dengan terlebih dahulu kita mengetahui kelompok isim ma'rifah. Jika tidak termasuk ke dalam isim ma'rifah, maka kita masukkan ke dalam isim nakiroh. Kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah fi'iliyah dan apa saja syarat jumlah fi'iliyah, dan berikan contoh dan terjemahan dari jumlah fi'iliyah dengan fa'ilnya muzakkar. Jadi jumlah fi'iliyah itu kalimat sempurna yang diawali oleh fa'il, dan syaratnya minimal tersusun dari dua kata, yaitu fi'il dan fa'il atau kata kerja plus subjek. Contohnya akala Zaidun, Zaid makan. Kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, apa saja syaratnya, dan berikan contoh dan terjemahan jumlah isimnya dengan isimnya muzakkar. Kemudian contoh dan terjemahan dengan jumlah isimiyahnya
dengan isim muannas. Terus bagaimana harokat akhir di setiap kata jumlah isimiyah. Jadi jumlah isimiyah itu adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim. Syaratnya minimal terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu artinya isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar itu isim nakiroh yang memberitakan mubtada agar pengertiannya lebih jelas. Contohnya Ahmadun jamilun, Ahmad itu ganteng, untuk isim muzakkar. Kemudian al-daratu khabirotun, villa itu besar, itu untuk muannas. Kemudian harokat akhir di setiap jumlah isimiyah adalah ditanwin. Kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il lazim, berikan contoh dan terjemahan dari fi'il lazim dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Contohnya sohika zaidun, Zaid tertawa. Kemudian nomor selanjutnya menjelaskan apa yang dimaksud dengan fi'il muta'addi, berikan contoh dan terjemahan dari fi'il lazim muta'addi dengan fa'ilnya muzakkar. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Jika tadi fi'il lazim tidak membutuhkan objek, maka fi'il muta'addi membutuhkan objek. Contohnya sholah Khalidun al-maghriba, Khalid sholat maghrib. Kemudian isim isyarah. Isim isyarah itu adalah kata tunjuk ini atau itu. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas, kemudian itu untuk muzakkar, dan itu untuk muannas. Kata tunjuk ini atau itu harus digandengkan dengan sejenis. Maksudnya jika ini muzakkar, maka isim selanjutnya harus muzakkar. Begitupun kalau ini muannas, kata isim selanjutnya itu juga muannas. Contohnya hadza muslimun, seorang muslim. Kemudian hadzani muslimani, hadzani muslimani itu dua orang muslim. Kemudian haulai muslimuna, itu banyak muslim. Kemudian yang muannas itu hadhihi muslimatun, seorang muslimah. Kemudian hatani muslimatani, dua orang muslimah. Kemudian haulai muslimatun, banyak muslimah. Kemudian mubtada itu adalah kalimat tunggal atau masih asli. Kemudian kalau mustana itu artinya dua, itu ditambahkan alif dan nun. Kemudian kalau jamak itu lebih dari dua, itu kalau yang muannas ditambahkan dengan alif dan ta. Kemudian kalau muzakkar itu wawu dan nun. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.